semuanya, hari ini kita akan membahas tentang bab 3, yakni aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Pada topik pertama, kita akan membahas tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Tentu saja bersama saya, Miss Esti Ginting. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. 1. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Kebutuhan manusia sangat banyak, sedangkan barang-barang dan jasa serta sumber-sumber alam lainnya jumlahnya terbatas dan langka atau jarang ditemukan. Hal inilah yang menyebabkan kelangkaan, yakni ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang begitu banyak dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu kita mempelajari tentang ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi atau ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti rumah tangga, terdiri atas kata oikos yakni rumah tangga dan nomos yakni aturan. Jadi, arti kata ekonomi adalah aturan rumah tangga atau ilmu yang mengatur rumah tangga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebutuhan manusia. Yang pertama, kita akan membahas kebutuhan manusia menurut intensitas atau tingkatannya. 1. Kebutuhan primer atau pokok, yakni kebutuhan utama yang harus dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, yakni kebutuhan sekunder ataupun kebutuhan tambahan, di mana kebutuhan ini dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, kebutuhan ini tidak mengganggu kelangsungan hidup. Contoh perabot rumah tangga, lemari, arloji, radio, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yakni kebutuhan tersier, yakni kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Nah, kebutuhan ini disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang dan tingkatan kekayaan yang dimiliki. Contoh dapat kita lihat seperti mobil mewah ataupun perhiasan. Selanjutnya, macam-macam kebutuhan menurut sifat, yakni yang pertama kebutuhan jasmani, yakni bersifat memberi kepuasan pada jasmani. Contoh, makan, obat bagi yang sakit, kesehatan, dan olahraga. Yang kedua, yakni kebutuhan rohani, adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa. Contoh, rekreasi, agama, baca buku, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yakni macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Yang pertama yakni kebutuhan sekarang. Kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Nah, kebutuhan ini apabila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup, yang termasuk kebutuhan sekarang antara lain yakni makanan bagi orang yang lapar. Jika tidak, maka orang ini bisa saja mati kelaparan. Yang kedua, minuman bagi yang kehausan. Yang ketiga, yakni obat bagi orang sakit. Nah, kebutuhan ini tidak bisa ditunda karena akan berakibat fatal. Dan yang kedua, yakni kebutuhan di masa yang akan datang, yakni kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Nah, pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Contohnya, orang tua yang menabung untuk pendidikan anaknya di masa yang akan datang. Begitu juga ada misalnya asuransi. Ini adalah contoh di kebutuhan masa yang akan datang. Yang terakhir yakni macam-macam kebutuhan menurut subjek. Ada dua, yakni kebutuhan individual atau untuk pribadi. Contohnya makan, minum, mobil, sepatu, yakni berhubungan tentang kebutuhan individu atau perorangan. Nah, yang kedua yakni kebutuhan kelompok, yakni kebutuhan yang dapat dipakai ataupun dirasakan dengan bersama-sama. Nah, contohnya ini jalan raya, jembatan, dan sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama, jenis kelamin. Yang kedua, tingkat pendidikan.
di mana tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kebutuhan. Sebagai contoh, kebutuhan anak SD tentu akan berbeda dengan kebutuhan anak SMP. Yang ketiga yakni lingkungan tempat tinggal. Orang hidup di daerah pegunungan pastinya akan berbeda kebutuhannya dengan mereka yang hidup di dataran rendah. Yang keempat yakni kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, munculnya produk baru akan mempengaruhi orang untuk memiliki produk tersebut, sehingga muncul kebutuhan akan produk tersebut. Nah, yang kelima yakni tingkat pendapatan. Biasanya semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhan mereka, karena mereka memiliki sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keenam yakni status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, biasanya semakin beragam dan bertambahnya kebutuhan. Dan yang terakhir yakni perbedaan selera. Nah, setiap individu memiliki perbedaan selera, sehingga berpengaruh terhadap kebutuhan yang mereka inginkan. Baiklah semuanya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Thank you and see you next time.